welcome back to my YouTube channel. Kali ini di akun YouTube aku, di channel aku ini, aku mau sharing informasi tentang cerita aku awal mula aku jadi WO. Tapi sebelum itu, untuk support channel ini untuk tetap aku upload tiap hari, tolong jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan juga sekalian boleh share video ini kalau memang video ini bermanfaat buat kalian. Oke, jadi pertama aku jadi WO itu dulu ceritanya pas aku kuliah. Kira-kira semester berapa ya? Semester 5. 4 mau ke 5. Nah, jadi waktu itu tuh kan pas aku kuliah itu ibaratnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu aku dagang ya di kampus. Nah, cuman kebetulan di semester 4 mau ke 5 itu aku sakit. Yang namanya dagang tahu dong, kalau misalkan nyari uang dengan cara dagang, kalau misalkan nggak dagang ya nggak dapet duit gitu kan. Nah, nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba yang namanya rezeki bener-bener apa ya, ibaratnya kayak Tuhan tuh udah ngatur porsinya gitu supaya uh, ada ganti dari kegiatan dagang aku itu. Nah, kemudian di semester 4 mau ke 5 itu tiba-tiba teman aku yang udah gabung WO ngajakin gitu, "Dew, mau nggak jadi WO?" Hah? WO? Apaan tuh? Nah, habis itu singkat cerita aku diajak lah ketemuan sama owner dari WO ini. Nah, namanya itu Bunda Risma waktu itu. Aku masih ingat aku diajak ke rumah beliau dan nggak tahu gimana ceritanya, aku lupa. Setelah itu ditentuin lah aku dapet job pertama di Singaparna. Nah, job pertama itu kan ibaratnya dijelasin dikit lah ya tentang gimana. Tapi meskipun dijelasin dikit, yang namanya anak baru nggak tahu dong kerjaan WO itu sampai di mana batasnya ataupun sampai di mana ranah WO itu dalam sebuah pernikahan itu kan masih belum jelas ya. Nah, sampai dikasih jadwal lah, aku tuh dikasih jadwal di Singaparna waktu itu, dan dikasih baju. Ya kan biasanya kan WO tuh pakai baju jas gitu kan, jas terus pakai dasi, terus sepatunya tuh kayak bagus-bagus, ganteng-ganteng, rambutnya klimis, yang cewek pada make up semua gitu. Dan aku yang notabene tuh nggak bisa make up sama sekali. Untungnya, oh enggak deh, dan job pertama itu tanpa temen aku. Bayangin, aku masuk langsung kerja, tapi aku nggak ada yang kenal di sana, cuma ada Bunda doang yang kenal. Namanya Bu Risma, tapi kita semua manggilnya Bunda. Nah, aku dikasih baju tuh, dikasih pinjam wardrobe, pakai jas kayak gitu kan. Tiba-tiba di hari pertama tuh bener-bener kayak celingak-celinguk gitu, celingak-celinguk, ini kerjaannya gimana ya. Aku cuma bisa ngeliatin lah ya gimana teman-teman yang lain yang udah lebih senior masuk gabung ke WO, cara kerja mereka kayak gimana. Pertemuan pertama asik tuh, asiknya tuh adalah ketika aku masuk ke lingkungan baru di sana tuh yang beradaptasi tuh bukan cuma aku gitu. Maksudnya kayak yang berusaha untuk mendekatkan diri itu bukan cuma aku, tapi semua organ ataupun ornamen dari WO tersebut, dari namanya WORH Wedding Planner ya, semua itu kayak ngerangkul gitu. Jadi nggak yang masing-masing, tapi mereka berbondong-bondong kayak ngajarin, nih Wi, kayak gini loh caranya, kayak gitu. Gabung lah WO. Waktu itu aku dapat gaji pertama dari WO tuh, kalau menurut kalian mungkin gak seberapa, tapi menurut aku itu berharga banget uang itu. Karena dengan uang itu aku bisa menyambung hidup gitu ya. Jadi ngerti lah ya kalau misalkan lagi kuliah perlu sedikit asupan gitu untuk makan kayak gitu. Nah, lanjutlah ke job-job yang selanjutnya. Kalau nggak salah di job yang kedua itu aku baru
barengan tuh sama temen aku yang sekelas yang masukin aku ke WO tersebut. Baru Lansel sharing, namanya Ella, lah gimana ya, aku nggak bisa make up loh, aku bilang gitu kan. Tiba-tiba oh iya iya kita belajar bareng. Kayaknya di kosan aku waktu itu kita belajar make up ya, meskipun make upnya udah kayak monyet kayak lenong kayak apalah itu, kayak ondel-ondel lah, tapi nggak apa-apa, yang penting kan belajar ya. Nah setelah itu di beberapa job aku ikut dan bener rasanya itu aku kayak nemuin keluarga baru aku gitu di sana. Karena apa ya, kultur di RH Wedding Planner ini bener-bener kayak menurut aku keren sih. Kerennya itu adalah apa ya, saling merangkul. Jadi yang ada rasa kepemilikan di antara semua pegawai gitu ya, bisa dikatakan pegawai RH ini. Jadi di WO tersebut semuanya tuh kayak berpikir untuk kemajuan dari WO itu. Jadi kan keren banget gak sih? Nggak tahu pendekatannya ownernya kayak gimana, yang pasti yang aku rasain saat itu adalah, loh ini kok nggak cuma sekedar kerja ya, tapi ada hal lain loh, hati aku tuh ada di sana loh gitu, bersama mereka gitu. Dan mungkin yang kalian tahu tentang sebuah wedding organizer itu tuh identik dengan pernikahan yang mewah ya. Pernikahan yang bisa dikatakan budgetnya itu ratusan juta gitu ya. Tapi kalau aku pun ngelihat wedding organizer yang lain seperti itu, tapi dengan wedding organizer tempat aku bekerja ini benar-benar nggak kayak gitu. Jadi memang aku pribadi nih, aku bukan ngebela apa gimana ya, cuma aku ngelihat bahwa ada niat baik lain gitu, ada niat baik lain selain mencari keuntungan, ada niat lain gitu ya, yakni ingin membantu. Tahu nggak sih, tugas WO itu kan ibaratnya dia itu jadi nanggung mimpi gitu, nanggung beban gitu, nanggung beban dua orang yang memang pengen acara pernikahan mereka itu terwujud dengan sangat sempurna. Ya gila nggak sih, apa namanya, nikah gitu kan, nikah banyak orang yang kayak bikin tabungan nikah lah, kerja banting tulang cuma buat nikah lah, dan nikah itu kan cuma sekali seumur hidup kan. Nah ibarat kita sebagai WO gitu yang dikasih tanggung jawab sama mereka udah nyari duitnya nih, mereka udah nyari modalnya nih. Nah kita sebagai wedding organizer gimana memetakan apa ya, ibaratnya perjuangan yang udah mereka kumpulin menjadi sebuah apa namanya, sesuatu yang memang sesuai dengan harapan mereka gitu ya nggak sih. Itu kan berat banget tanggung jawabnya, ini nggak cuma sekedar dari duit, tapi benar-benar kita tuh kayak saling ngebantu gitu. Nah beda sama WO lain yang mungkin identiknya kayak WO pasti nikahnya mahal gitu, nggak gitu. Justru kita pribadi, aku pribadi ngerasa bahwa siapapun kliennya, seperti apapun keadaan kliennya, ya tetap klien, tetap mereka itu tetap adalah raja dan ratu kita yang menitipkan, mengamanahkan apa namanya ya, keuangan mereka untuk kita berikan rencana pernikahan yang memang nggak bisa mereka lupain kayak gitu ya. Jadi di sanalah tantangan juga, bahwa apa ya, menjadi seorang wedding organizer tuh nggak cuma modal tampang doang, nggak cuma modal make up doang, tapi benar-benar tanggung bebannya itu ada di pundak kita gitu. Nah kemudian mungkin sebagian dari kalian ada juga yang nggak tahu ya wedding organizer itu apa. Jadi ibaratnya kita itu ada di sebuah ada dua orang nih, kita jelasin lagi ya, dua orang yang mau nikah. Nah mereka tuh menitipkan nih, mengamanahkan, nih aku punya uang segini, tolong petain dong
acara pernikahan aku tanggal sekian bulan sekian misalkan. Nah, kita sebagai WO kita mengatur tuh semuanya, mulai dari seluruh vendornya, mulai dari catering, dekorasi, entertainnya, kemudian MC-nya siapa, kemudian uh, pokoknya semua hal yang ada di pernikahan itu semuanya yang mengatur WO, baik itu fitting bajunya, kemudian foto prewednya kalau memang ada foto prewed, kemudian apakah catering itu cukup sampai nanti selesai pernikahan, apakah tempat selalu rapi. Wah, banyak banget. Mungkin yang kalian sebagian dari kalian mungkin ada yang suka ngelihat WO di acara pernikahan itu cuma berdiri gitu kan, berdiri pakai HT cool gitu kan. Tapi yang aku rasain ketika aku gabung WO tuh nggak kayak gitu, nggak sama sekali. Yang namanya kita kerja itu dari pagi nih, misalkan nih acara pernikahan mulai jam 7, kita udah mulai dari jam berapa, jam 3 kita udah dandan, udah siap-siap, sholat lah, mandi, dandan, berangkat. Kita pastikan semua perlengkapan, semua vendor datang tepat waktu. Kita pastikan sampai apa coba, sampai kita pun kayak lupa sarapan kayak gitu. Ketika sampai ke lokasi, kita cek semua apa namanya tuh, dekorasi lah segala macam kita cek semua. Dan ini yang aku salut dari WO tempat aku kerja. Jadi kayak serius loh, mereka tuh tanggung jawabnya tuh udah nyampe ke hati kayaknya gitu ya. Jadi kayak ketika di pernikahan itu, tahu gak sih kalau di acara nikahan orang tuh kayak buang sampah di mana aja gitu ya, masih banyak, bukan masih banyak, justru kebanyakan kayak gitu ya, makan es krim terus sikapnya lempar sana sini. Kebayang gak sih kotornya kayak gimana? Nah, yang aku salutin di sini tuh kayak kita tuh diajarin untuk apa ya, nggak ngerasa gue WO loh, gue udah pakai jas loh, nggak kayak gitu. Kita semua diajarin buat memungut sampah. Kebayang gak sih di acara nikahan kita pakai jas, pakai, kalau cewek-cewek pakai gaun gitu ya, tapi itu tuh nggak ngalangin niat kita untuk membersihin venue gitu ya. Dan semuanya ini benar-benar semuanya, mulai dari ownernya, semuanya, pokoknya leadernya, semuanya nggak ada yang nggak ngambil sampah. Itu kayak mikirnya gini, gila ya, perasaan yang lain juga nggak kayak gini. Tapi nggak tahu gimana solidnya itu benar-benar. Dan menurut gue itu kayak apa namanya ya keren deh. Mereka kayak nggak nyampingin gitu egonya bahwa gue itu WO pakai jas, udah keren, udah ganteng, udah cantik, pakai mungut-mungut sampah, nggak gitu, nggak. Tapi benar-benar kita itu diajarin untuk totalitas gitu ya dalam bekerja. Dan yang gue rasain ketika jadi WO itu benar-benar happy banget, karena memang gue tuh tipikal orang yang ibaratnya nggak bisa diem, hobinya nyanyi, kemudian datang ke lingkungan yang memang sama di sana gitu. Jadi teman-teman yang lain pun juga punya karakter yang sama, kayak suka nyanyi lah, kemudian kalau misalkan jadi WO kayak nganterin mic, lihat biduan joget, gitu kan, kita jadi happy gitu ya. Ini ada beberapa tayangan ketika gue jadi WO. Tiap kerja pakai bajunya tuh bagus kan, dikasih wardrobe yang samaan kayak gitu kan, samaan. Terus tiap pulang ngejob yang namanya mahasiswa gimana sih ya, apa sih ibaratnya kita tuh nggak cuma belajar, tapi kita juga pengen uang tambahan lah, pengen belanja sepatu baru. Dan itulah yang di WO ini gue tuh nggak cuma dapat duit, tapi juga dapat kebahagiaan gitu, dan gue ngerasa kayak loh, ini kok kayak keluarga kedua gitu. Ketika salah satu ada yang sakit, semuanya ikut kayak yang care gitu ya, meskipun nggak semuanya, tapi kebanyakan care gitu. Nah,
Terus kayak apa ya, Bunda gitu ya, Bunda itu owner dari RH Wedding Planner sendiri, tempat gue kerja pertama kali jadi WO. Kayak apa ya, nggak tahu deh itu Bunda pendekatannya gimana sama anak-anak. Yang pasti yang gue rasain ketika gue jadi WO adalah gue tuh di sana nggak cuma kerja gitu, tapi benar-benar dianggap sebagai keluarga tuh benar. Karena tau gak sih, yang namanya kuliah di perantauan sendirian, ya udah di keluarga, nemu orang yang baik gitu, nemu orang yang baik dan care sama kita, itu rasanya kayak gila, gue punya keluarga gitu di sini di Tasikmalaya. Dan itulah yang gue rasain. Gue masih ingat waktu dulu, ini Bunda nggak tahu sebenarnya ya. Gue masih ingat dulu, jadi ketika waktu itu, jadi kan gue tuh pas kuliah itu tiap hari dagang ya. Dagang tuh bukan asal dagang, tapi benar-benar untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu. Nah, terus setiap hari kayak gitu sampai nemu RH. Pernah ada di satu masa gue tuh benar-benar nggak punya duit, nol banget. Tapi yang namanya nggak punya duit dan punya duit cuma nol banget tuh nggak bikin gue jadi apa namanya ya, bingung, besok makan apa ya, tapi tenang aja, selalu aja, karena yakin gitu besok pasti ada rezeki gitu. Nah, suatu ketika tiba-tiba Bunda ngoling bukan di hari job, bukan, tiba-tiba, wih temenin Bunda yuk, kemana ya waktu itu, pasar kalau nggak salah ya, ke pasar ya. Nah, dan gue tuh tipikal orang yang kalau ada kerjaan, kalau mau itu menghasilkan atau enggak, tapi gue tuh mau aja gitu, anaknya kayak gitu, bener, apapun kegiatannya yang penting positif, gue mau ikutlah ceritanya gue sama Bunda. Makin ini dong, itu masih awal-awal masuk PO tuh, gue sama Bunda ya nganterin ngobrol pelajaran hidup ya. Dan salut sih gue sama owner gue ini tuh, salut banget, karena gue ngelihat dari dia itu ada sosok apa ya, perjuangan banget gitu. Gila gak sih, perempuan owner, dan dia tuh kayak bener-bener membagi waktunya untuk yang pertama tanggung jawab dia, dan yang kedua juga bisa dibilang tanggung jawab dia juga gitu sebagai owner. Dan pokoknya gue tuh kalau ngeliat itu kayak yang apa ya, pokoknya pejuang banget deh, pekerja keras banget, dan juga baik gitu ya, satu-satunya juga baik juga, rendah hati juga. Nah, pas pulang tiba-tiba nggak tahu, gue nggak kepikiran sih sampai ke sana, tiba-tiba gue dikasih duit, adalah ya mau ngasih gitu. Dan ya ampun, kalian pernah ngerasain gak sih di saat kalian lagi gak punya uang sepeser pun gitu, buat makan aja bingung, kalian belum makan saat itu gitu ya. Dan itu benar, hari itu gue belum makan, dan ketika nganterin Bunda waktu itu, kita makan apa ya, makan bakso kalau nggak salah, makan bakso, dan itu happy banget, dapat makan, dapat duit gitu. Dan gue nggak mau sebenarnya, nggak mau, karena ini duit buat apa, gue nggak ngelakuin apa-apa loh gitu. Tapi apa ya, jadi dipaksa gitu sama Bunda, dan gue juga ngehargain gitu. Terus setelah itu kayak ya Allah tuh udah ngirimin malaikat hari ini gitu, aku bisa nyambung hidup lagi nih, ada uang segini, lumayan untuk beberapa hari ke depan gitu kan. Apa ya namanya, pokoknya ketika jadi WO itu aku bener-bener ngeliat ketika kita kerja gimana totalnya kita, mulai dari subuh kita kerja sampai jam 2, bahkan ketika vendor-vendor yang lagi udah off, kita masih kayak nyisir tempat lah, kemudian mastiin bahwa si uang amplop itu diterima sama yang punya hajat lah, kemudian pastiin bahwa catering sisa itu udah dibalikin ke yang punya hajat lah. Pokoknya banyak banget tanggung jawabnya. Dan yang gue rasain ketika gue kerja jadi WO itu adalah
kita nggak ngebeda-bedain sama siapa kita kerja. Maksudnya mau siapapun kliennya, berapapun budget pernikahannya, kita tetap memperlakukan mereka dengan baik gitu. Tetap senyum, tetap nggak ngeliatin kalau kita capek, tetap optimis gitu kelihatannya ya. Kita nggak ngeliatin kalau kita capek, kalau kita lelah, nggak boleh, bahkan bukan disuruh sih, tapi kayak keren juga gitu. Nah setelah itu, dan tau gak sih kesedihannya memang tuh kadang gini, kan yang kita kelola tuh nggak cuma satu vendor doang kan, ada sekitar 10 vendor gitu ya, 10 vendor, dan contohnya ya 10 vendor lah taruh, catering, makeup, dekorasi, entertain, MC, kemudian pokoknya lain-lain. Nah di antara 10 itu, misalkan salah satu tuh ngelakuin kesalahan, misalkan ketika mau akad nikah penghulunya telat nih, contoh. Yang namanya penghulu gitu kan ya, kita kan cuma ngatur schedule doang gitu, kapan dia harus datang, misalkan kapan dia harus datang, jam berapa gitu, dan kita terus telepon dong, misalkan Pak sekarang udah di mana, mohon maaf Pak, Bapak sekarang udah di mana Pak, atau misalkan acaranya sebentar lagi mulai Pak, boleh mau kita jemput nggak Pak, gitu kan. Nah tiba-tiba di luar dugaan, kayak orang tuh kan nggak sama ya, ketika kita telepon dia marah-marah gitu. Coba kita sebagai seorang WO, kita usahain bahwa bagaimana caranya kita nggak boleh ikutan marah. Jadi ketika dia marah-marah tuh, Bapak mohon maaf, Bapak sekarang lagi di mana nih posisinya, oh begitu, jangan sih gak sopan banget telepon-telepon kayak gitu, oh mohon maaf Bapak sebentar lagi acaranya mau dimulai, seperti itu, apakah Bapak butuh jemputan. Nah kita kan udah maksimal dong, misalkan akadnya misalkan jam 8, dia jam 9 belum datang, itu kita sebagai WO bener-bener muter otak banget dong, gimana caranya itu acara yang sejam molornya tetap keisi dan ngerasa, dan nggak ada orang yang ngerasa kalau ini tuh molor waktunya, iya nggak? Oke, kita atur lah tuh, kita masukin ceramah dulu lah, kita masukin ngaji dulu lah untuk ngulur waktu sejam itu, kita masukin pidato singkat gitu ya, ramah tamah dulu. Tapi bukan berarti kita nggak diomelin, tetap aja ada pihak keluarga yang marah-marah. Wah sih, itu bahasa Sunda ya, jadi gimana sih WO ini, masa penghulu jam segini belum datang. Kalau kita misalkan ngikutin ego ya kita pasti bilangnya bukan salah saya Bu gitu kan, tapi nggak gitu, kita jelasin ya Bu mohon maaf kesalahan kami, padahal kita udah ngontek penghulu loh, tapi itulah kita harus ngelakuin kayak gitu. Pernah ada teman gue yang dimarah-marahin sama keluarga klien. Jadi ketika acara nikahan tuh kan ada yang namanya meja VIP, VIP, nah VIP kayak gitu. Boleh kotak. Ada yang namanya meja VIP. Nah meja VIP itu kan, yang namanya meja VIP itu pasti untuk tamu khusus dong, tamu khusus, dan di sana tuh udah ada list tamu yang boleh duduk di sana, iya enggak? Dan biasanya kita kasih ke keluarga siapa saja sih calon-calon tamu yang dipersiapkan untuk duduk di tamu VIP, itulah pokoknya. Nah suatu ketika, jadi kan kita tuh kan bagi-bagi tugas dong, misalkan nih gue di bagian catering, terus teman gue yang satu itu dia di bagian meja VIP. Tugasnya adalah mastiin bahwa orang yang duduk di sana adalah orang yang ada di daftar nama yang dikasih keluarga. Iya nggak sih? Kita kan cuma tanggung jawab doang, gitu kan? Cuma ngatur doang supaya semuanya berjalan dengan baik. Nah, setelah itu tiba-tiba ketika sebelum tamu VIP yang bener-bener ada di list itu duduk di sana, si itunya kosong, penuh gitu, si mejanya penuh.
yang namanya penuh dan bukan diisi oleh orang semestinya, kita sebagai WO yang ngatur gimana caranya supaya sesuai dong dengan yang semestinya. Ya mungkin teman gue itu mencoba untuk apa ya, ngeklirin lah masalah itu ya. Padahal dia udah baik-baik ngomongnya, mohon maaf, ini barangkali Bapak mau saya pindahkan duduknya gitu, karena ini untuk tamu dari mempelai pria, misalkan seperti itu ya. Terus tiba-tiba dia marah dong, lo siapa gitu kan, gue ini keluarganya dari Ono gitu, lo cuma WO kerja di sini, ya nggak sih? Bayangin nggak kalian, di depan umum yang umumnya itu nggak cuma 5-10 orang tapi kayak ratusan orang yang ada di sana, dia ditunjuk-tunjuk, dimarahin depan semuanya. Tapi kerennya temen gue ini, dia cuma tetap sikap sempurna, dia tetap iya pak, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, seperti itu. Bayang gak? Jadi kan dia malu sendiri yang marah-marahnya. Karena apa ya, inilah ketika kita jadi WO, nggak semua orang di keluarga itu paham apa itu WO. Apalagi kayak di perkampungan seperti itu, mohon maaf ya, bener loh, kayak di perkampungan seperti itu kadang orang tuh nggak paham fungsi WO. Karena kan kalau di nikahan itu biasanya ada kepanitiaan khusus pernikahan ya, misalkan Bu RT jadi ini, Pak RT jadi ini, kayak gitu dong. Nah tiba-tiba sekarang ada WO nih, just datang WO, mereka kayak asing gitu, apaan nih, siapa mereka, gue nggak kenal gitu. Orang luar ngatur-ngatur apaan, tapi kan nggak gitu. Nah tugas kita di sana adalah gimana caranya kita ngejelasin ke orang yang nggak paham itu apa tugas dan fungsi kita di sana gitu. Akhirnya mereka paham dan mereka nggak salah paham sama kita, seperti itu. Kita jelasin lah, Bapak mohon maaf, kita hanya diberi tanggung jawab oleh kedua mempelai bahwa inilah daftar tamu yang dipersilahkan untuk duduk di sini. Mohon maaf sekali Pak, seperti itu. Cukup dengan kata-kata seperti itu. Kita nggak bisa kayak balik ngebentak lah apa enggak. Karena tugas kita di sana adalah melayani semua tamu undangan. Nggak cuma keluarga doang, tapi seluruh tamu undangan yang hadir ke acara pernikahan itu adalah wajib kita layani. Seperti itu. Gila nggak sih sabarnya temen gue itu, yang dimaki-maki dia benar-benar ditunjuk-tunjuk kayak gitu, tapi benar-benar kayak baik Bapak, mungkin kesalahan saya ya nggak. Nah, kayak gitu. Kemudian apa lagi ya yang ngangenin dari bekerja di WO itu, banyak banget sih, banyak banget. Ibaratnya gue belajar banyak banget ilmu ketika gue jadi WO, baik itu ilmu komunikasi, ilmu apa ya namanya, manajemen di sana adalah gimana nih kita ngatur waktu, gimana nih nempatin orang dengan job desk yang sesuai dengan kemampuan dia, bahkan gimana nih cara ngelatih orang yang nggak bisa menjadi bisa, seperti itu. Pokoknya ketika jadi WO itu benar-benar mengharukan sekali dan keren banget lah. Itu banyak banget ilmu yang gue dapetin di sana. Bahkan WO tempat gue kerja ini itu pernah dipakai oleh beberapa artis ya, artis ternama di Indonesia. Mungkin dibuat yang nanti kepo, nanti gue bakal kasih tahu Instagram WO yang gue pakai ini, yang gue pakai tempat gue kerja ini di bawah ya, di deskripsi. Jadi buat kalian yang mau mungkin apa sih, kalau menurut gue sih tuh gue WO tempat sekarang gue udah nggak kerja di sana ya, karena gue udah nikah, jadi gue keluar dan gue udah merantau ke kota lain, jadi nggak bisa dong gue tetap kerja di sana karena kan jauh gitu. Kalau misalkan dekat sih gue masih pengen kerja di sana, cuma bener deh, ini merupakan mereka tuh nggak cuma kerja, tapi benar-benar niat tulus dari mereka untuk mewujudkan impian pernikahan dari siapapun kalian gitu, background apapun kalian, pasti RH bakal ngebantuin kayak gitu ya.
Oke, mungkin cukup sekian dari gue untuk video kali ini. Jangan lupa, mudah-mudahan apa yang gue ceritain kali ini bisa ngebantu kalian atau nge-inspirasi kalian lah ya. Dan jangan lupa support channel ini untuk terus update setiap hari dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe atau share juga ke seluruh teman kalian. Oke, bye.